Oke, kita mulai ya. Eh, Sebenarnya kita hanya mengulang materi yang sudah dibahas dari setelah UTS sampai dengan kemarin minggu lalu ya. Jadi materi-materi sebagai bahan UAS saya kira mulai dari waktu itu kita bahas mengenai bauran komunikasi pemasaran atau bauran promosi. Ya, yang sudah kita bahas setelah UTS itu. Jadi saya ingatkan kembali di dalam pemasaran retail yang paling dominan di dalam memprovokasi atau mempengaruhi konsumen ini adalah periklanan, promosi penjualan, persona selling, dan public relation. Ini ya. Tentu kalau sekarang ini udah banyak bertambah lagi selain ini. Sebenarnya yaitu sosmed ya, sosial media. Atau yang kita kenal dengan masuk kategori digital marketing ya. Variabel-variabel yang mempengaruhi ini. Karena pemasaran di retail tentu sekarang berkembang, tidak lagi konvensional seperti yang lalu-lalu. Selain dari toko yang tradisional, sekarang kan melalui online ya. Bahkan sosmed itu sekarang udah menjadi marketplace ya, e-commerce. Yang dulu sosmed itu hanya sekedar untuk komunikasi aja, untuk rekreasi. Tapi sekarang Anda IG, ada Facebook ya. Bahkan yang terakhir adalah TikTok juga menjadi marketplace sekarang. Ya. Jadi tujuan komunikasi yaitu mempengaruhi proses keputusan pelanggan supaya memilih produk atau jasa yang kita tawarkan. Ya, ada beberapa tahap di dalam keputusan pelanggan, ya, kesadaran tentang toko kita, sikap menyenangi toko, mengunjungi toko, dan mengunjungi ulang. Ini yang harus kita terus bina, kita terus retensi dari customer yang kita miliki ini. Di dalam periklanan ini kita kenal dengan 5M-nya. Jadi keputusan di dalam periklanan. Mission, money, media, message, dan measurement. Jadi kita harus mulai dari mission. Mission itu tujuan dari periklanan. Apakah periklanan kita itu hanya untuk mengingatkan ataukah mendorong supaya action? Tuh, AIDA ya, attention, interest, desire, action. Pada tahap mana? Hanya mengingatkan saja, mungkin hanya attention ya, gitu ya. Sedangkan kalau udah tingkatan pada action, maka pesan-pesannya harus mendorong untuk supaya orang membeli. Yang kedua adalah money. Money ini adalah budget. Ya, budgetnya mau berapa untuk dana periklanan itu? Ada pendekatannya menetapkan sekian persen dari penjualan atau atas persaingan atau tugas tertentu ini. Yang ketiga medianya mau pilih apa? Media packaging, pembungkus, pop display, point of purchase display ya yang menggantung atau petunjuk-petunjuk atau endorsement. Nah, sekarang ini yang paling ini endorser ya. Wah, TikTok kreator sekarang laku ya. Atau YouTuber, nah, gitu ya, mereka laku. Kalau sudah dibawakan oleh orang kreator maka akan muncul. Yang berikutnya, yang keempat adalah message-nya, pesannya supaya menarik. Dan yang terakhir adalah measurement, feedback dari kita melakukan iklan tersebut, ya.
Feedbacknya apa? Harapannya adalah penjualan meningkat. Harapannya konsumen semakin loyal. Harapannya merek kita semakin dikenal. Gitu ya. Raudatul Atfalnya Fadil Utsman itu inginnya dikenal Ciamis gitu ya. Semua warga Ciamis menyekolahkan PAUD-nya, menyekolahkan TK-nya itu di yayasannya Fadil Utsman kan gitu ya. Gitu ya. Nah, memilih media yang paling tepat. Ya, media itu harus jelas pasar yang dituju tadi target marketnya. Biayanya, jangkauannya, ketepatan frekuensi, mau berapa kesering ditayangkannya. Ya, kapris dari pelanggan sampai sejauh mana, dan dampak dari iklan yang kita muat terhadap halayak, terhadap masyarakat itu. Bagaimana? Mempengaruhi perilaku enggak? Semakin banyak orang yang sadar tentang yayasannya Fadli Utsman atau masih kurang gitu. Banyak yang tahu atau ingin tahu sama sekali atau kurang tahu atau sangat tahu kan gitu ya. Sehingga tertarik untuk memilih nyekolahkan di Yayasan Fadli Utsman. Ini pertimbangannya, media itu kesesuaian, benar-benar sesuai dengan target. Ketiga adalah cost effectiveness. Jadi kita juga harus memilih kalau mau beriklan itu ya harus efisien. Makanya jadi pertimbangan cost effectiveness. Materinya juga ya, dan endorsementnya kalau pakai endorsement. Berikutnya yang kita bahas adalah space management. Jadi space management nyangkut mengenai ruang yang cukup untuk memajang barang atau produk yang kita tawarkan. Ya, space management ini baik yang ada di toko maupun space yang ada di gudang. Jadi supaya memudahkan, ya, karena di dalam space management kita harus menempatkan produk sesuai dengan kategori yang sesuai. Dari block plan, layout gitu ya, disusun terlebih dahulu untuk mudah jangkau. Jika ada permintaan, maka kita bisa segera menyediakan produk tersebut. Yang kedua, kalau itu produknya dipajang, maka kita harus diukur ketinggian raknya. Ketinggian rak itu untuk memajang produk yang sesuai dengan tinggi produk rak yang ada, shelf yang ada ya. Nah, jika kita tumpuk barang itu atau produk itu, maka tumpukan itu harus disusun, yang paling bawah itu yang besar dan selanjutnya yang kecil. Yang berikutnya mengukur panjang dan lebar dari rak atau ambalannya. Dan yang terakhir adalah mengukur volume dari produk tersebut supaya bisa masuk di rak yang tersedia. Jangan sampai produknya terlalu besar ya atau terlalu panjang mengakibatkan bahasa Sundanya nolol gitu ya. Sediakan jumlah passing untuk satu produk. Passing bagian mukanya, bagian depan dari kalau misalnya itu berkemasan karton gitu ya. Jadi bagian depan yang menghadap ke bagian konsumen. Nah, tentukan berapa tir barang yang masuk dan seterusnya gitu ya. Itu menyangkut mengenai space management. Karena space management itu nyangkut mengenai ketersediaan produk di rak yang kita pajang. Karena konsumen itu melihat jika produk itu tidak ada, ya kosong di rak, kemungkinan konsumen akan keluar, akan tidak melakukan belanja ya. Bahkan mungkin bisa menjadi citra bahwa toko kita ini toko yang tidak lengkap memajang produk atau tidak lengkap produknya. Jauhnya kita akan kehilangan konsumen ini.
Ya, karakteristik fisik toko dan data letak dari situs internet ini. Jadi kalau sekarang ini di situs internet atau di marketplace, tentu karena yang dipajang itu adalah gambar ya dari produk, tetapi mungkin harus kita buat sedemikian rupa menarik ya, baik gambar maupun bisa jadi suara-suara misalnya, atau video yang bisa menunjukkan produk itu menarik gitu ya. Kalau makanan mungkin harus disediakan atau diperagakan bagaimana mulai masak sampai siap disajikan. Ya, yang terkait adalah store atmosfer. Store atmosfer ini nyangkut mengenai lingkungan toko, ya, mengenai visual, cahaya, musik, aroma, ya, sehingga mempengaruhi emosi dari pelanggan tersebut. Dan akhirnya karena dia betah dan nyaman, kemungkinan dia akan memutuskan untuk membeli. Gitu ya. Jadi lingkungan toko itu berdasarkan karakteristik fisiknya biasanya gunakan untuk membangun kesan. Nah, ya, jadi dari store atmosfer ini kesannya gimana? Ya, jangan sampai bau toiletnya itu tercium ke ruang pajang produk ya. Nah, itu ya. Karena nanti kesannya itu. Jadi aroma-aroma dan pencahayaan itu harus dikombinasikan sedemikian rupa supaya mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian. Apa saja yang mempengaruhi suasana toko? Ini jenis karyawan dan kepadatannya. Semakin banyak karyawan itu sebenarnya kurang begitu ini ya. Apalagi di dalam toko yang self service ya, swalayan itu. Ya, idealnya adalah konsumen leluasa, tidak terlalu banyak. Lain lagi kalau full service dilayani. Nah, itu berarti setiap konsumen mestinya dilayani oleh satu karyawan kita. Jenis barang dan kepadatannya. Jadi kepadatan barang yang kita pasang juga mempengaruhi suasana ya. Bisa lihat kalau misalnya sudah mau menjelang Lebaran atau kemarin akhir tahun ya. Banyak produk yang didisplay di lorong-lorong yang mengakibatkan suasana yang kurang nyaman. Berikutnya adalah jenis perlengkapan dan kepadatannya juga. Jadi alat-alat, rak, dan lain sebagainya yang kita pakai juga akan mempengaruhi suasana. Bunyi suara musiknya gimana? Musiknya yang rame gitu ya, berisik yang kayak di Robinson ya dulu gitu ya. Dengan apa namanya itu announcer atau MC yang kalau menurut saya nggak begitu nyaman ya. Aroma ya, aroma yang dipajang, aroma yang dipasang juga perlu memberikan suasana yang nyaman, suasana yang mempengaruhi psikologis konsumen untuk semakin betah. Karena definisinya kalau konsumen itu betah, kemungkinan akan lebih banyak membeli produk yang kita tawarkan. Gitu, itu di toko kita. Atau mungkin kalau di mana itu di kafe ya atau di restoran kan nggak mungkin orang hanya duduk-duduk saja tanpa membeli, tanpa memesan kopi atau tidak memesan makanan ya. Dan terakhir adalah visual warna. Nah, elemen dari store atmosfer ini ada general interior. General interior ini nyangkut mengenai dalam tokonya, ya. Ada pemajangan produk, ya, display produk. Ada macam-macam di dalam, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa general interior ini mulai dari block plan dari produk-produk yang kita tawarkan. Eksterior display, eksterior dari toko tersebut, ya,
tampilan dari luar, parkir, ya, terus warna cat dari toko dan lain sebagainya. Ini yang nyangkut mengenai luar dari toko. Yang ketiga, store layout. Store layout itu tadi tata letak dari alat-alat dan pemajangan dari produk atau barang yang kita tawarkan. Dan berikutnya adalah interior point of purchase, ya, interior point of purchase atau POS, ya, point of purchase atau point of sales. Itu adalah petunjuk-petunjuk di mana arah barang atau produk yang kita tawarkan. Ini harus jelas. Ya, selain dari menuntun konsumen bisa cepat memperoleh produk, ya, berikutnya juga ada kalanya arah produk itu konsumen dituntun untuk melewati produk-produk yang lain yang sekiranya nanti bisa tertarik gitu ya. Sebelum sampai pada produk yang dituju misalnya. Mencari celana misalnya ya. Nah, display celana di sebelah mana? Jadi jarak atau arah ke celana ini bisa saja melewati display baju ya atau kaos dan sebagainya gitu ya. Dan yang berikutnya adalah buying plan. Buying plan ini penting karena nyangkut mengenai perencanaan pembelian barang dagangan. Ya, ini juga sebagai kontrol dari stok yang ada. Sekali lagi bahwa kita jangan sampai kehilangan stok. Produk atau barang dagangan harus selalu tersedia. Oleh karena itu, rencana pembelian barang dagangan ini terkait dengan stok yang ada. Berapa stok yang ada? Stok yang ada dipengaruhi oleh turnover dari produk tersebut. Jadi kan ada produk yang istilahnya perputarannya tinggi, laku gitu ya. Ada produk yang slow motion, yang rendah perputarannya. Menurut Pareto, ya, itu hanya 20% saja produk di toko itu yang perputarannya tinggi menurut hukum Pareto. Sementara yang 80% itu slow motion. Jadi artinya apa? Artinya dari 20% produk yang laku itu harus menutupi, menanggung seluruh beban yang ditanggung oleh toko dari produk yang kita tawarkan. Jadi luar biasa. Jadi dari suatu toko itu hanya 20% saja yang apa namanya itu perputarannya tinggi ya. Oleh karena itu buying plan ini sangat penting di dalam apa namanya itu manajemen barang di toko ini karena nanti akan terkait dengan penjualan, promosi, pergudangan, ya, berapa budget, ya. Makanya buying plan sering dipraktekkan dengan yang disebut dengan aplikasi OTB, ya, open to buy. Open to buy ini toko biasanya untuk ke supplier membuka yang disebut tender, gitu ya. Jadi ke supplier itu buka tender. Nah, ini rencana penjualan versus rencana pembelian. Jadi memang barang yang kita jual itu ya tentu saja itu sesuai dengan apa yang kita beli gitu ya. Jadi semakin cepat penjualannya tentu pembelian juga akan semakin cepat. Sehingga terkait pula dengan produk mana saja yang harus kita promosikan. Produk mana atau kapan kita harus display. Space yang dibutuhkan. Visual merchandising yang digunakan. Bahkan mungkin kapan produk itu harus kita turunkan harganya. Entah karena terlalu lama produk itu tidak berputar, ataukah mungkin sampai bisa jadi
itu dikembalikan ke suppliernya. Itu bisa terjadi kalau itu adalah barang titipan misalnya ya. Ada yang sebut dengan titipan atau bahasanya maklun gitu ya, atau maklun apa ya. Jadi jika laku nanti dibayar, ya kalau tidak laku maka bisa diambil lagi atau dikembalikan. Nah, untuk tadi dengan supplier biasanya kita melakukan negosiasi, ya. Negosiasi itu untuk mencari kesepakatan-kesepakatan dalam penetapan produk atau barang yang kita akan terima, gitu ya. Kalau sekarang tadi dengan OTB ya, dengan tender misalnya ya ditawarkan secara terbuka, tentu nanti akan dibuat surat kontraknya ya, dibuat surat perjanjiannya. Akan mengirim barang berapa kali dalam satu bulan, ya, berapa kilogram atau berapa unit, ya, dengan spesifikasi yang dijelaskan ini. Jadi kita perlu kemampuan negosiasi ke supplier dan juga perlu kemampuan negosiasi ke konsumen kalau memang sistem penjualannya masih dengan cara negosiasi dengan tawar-menawar gitu ya. Negosiasi itu bukan untuk mencari siapa menang ya, tapi negosiasi itu untuk mencari kesepakatan. Bahasa kerennya itu adalah win-win solution. Nah, ini gaya negosiasi. Jadi harus tahu siapa ini. Ada kita pada saatnya harus mempush, ada saatnya kita harus pull, menarik gitu ya. Mempush itu lebih agresif biasanya, sedang pull menunggu apa namanya itu penawaran atau lain sebagainya dari lawan bicara. Sehingga kita harus punya keluasan berbicara dan sikap ya. Kadang kita harus bersikap keras atau bersikap lunak terhadap lawan bicara kita supaya kita tadi memperoleh apa namanya itu menang-menang. Dan akhirnya negosiasi itu harus disepakati ya. Nah, ini jadi kita harus punya vendor atau supplier ya yang atau istilahnya key supplier ya. Dalam jangka panjang harus menjamin tersedianya barang yang kita tawarkan. Bahkan ya supplier atau vendor ini adalah bisa menentukan keberhasilannya bisnis kita. Ya, karena mereka itu tadi ya yang memiliki barang dagangan pihak supplier ini. Padahal mungkin saja supplier itu adalah bukan bagian dari perusahaan, itu orang lain gitu ya. Orang lain. Tetapi kita harus punya meminta komitmen mereka untuk memberikan produk yang berkualitas dengan jaminan yang bagus gitu ya. Dan juga fungsional yang sesuai dengan janji kita. Nah, ini pertimbangan dalam memilih supplier. Ya, tentu supplier yang bagus adalah yang sesuai dengan kategori produk yang kita tawarkan. Dan materialnya juga dia kapasitas produksinya bagaimana, kapasitas produksinya. Kalau kita misalnya permintaan kita 1000 unit, apakah si key supplier itu bisa menyuplai produk terus-menerus sebanyak itu? Ya, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Bahkan yang idealnya si supplier itu sudah tersertifikasi misalnya, ya total quality management atau ISO ya, sehingga dengan demikian maka produk atau jasa yang kita tawarkan itu ada garansi dari penjamin ISO atau total quality management yang dia lakukan. Berikutnya adalah organisasi dan
manajemen atau mengelola SDM retail. Ya, budaya retail hingga menjadi manfaat bagi pendukung. MSDM ini sangat penting di dalam retail karena SDM atau sumber daya manusia itu memainkan suatu peran atau bagian yang penting di dalam melaksanakan fungsi pekerjaan dengan baik. Itu sekolah, kuliah ini sebenarnya masuk kategori bisnis retail ya. Kenapa? Karena ini sasarannya adalah individu-individu kan gitu ya. Individu-individu. Kita pahami bahwa retail itu menjual untuk konsumen akhir ya atau individu ya. Dengan demikian maka pendidikan, sekolah, kuliah itu adalah peritel gitu. Dan SDM di kampus misalnya dosen, karyawan itu adalah mereka bagian dari frontliner yang harus berperan. Ya, sangat berperan. Karena kalau kita kelompokkan karyawan yang ada itu ada dua bagian. Karyawan apa namanya disebut dengan frontliner. Ya, frontliner ini kalau di kampus ini dosen ini yang setiap minggu ketemu dengan dosennya gitu ya. Dengan mahasiswanya. Karyawan yang melayani. Ya, walaupun sekarang misalnya dengan menggunakan webinar begini, akan tetapi kan masih tetap interaktif ya. Masih tetap interaktif antara dosen dan mahasiswa. Ya, bagaimana kita mempunyai sumber daya manusia yang unggul, ini kaitan dengan perhitungan biaya tenaga kerja. Jadi kalau biaya tenaga kerja tentu terkait dengan berapa gaji yang harus diberikan. Berapa insentif yang harus kita berikan. Yang layak, gitu ya. Kenapa? Karena tadi orang SDM frontliner itu adalah orang yang menentukan keberhasilannya bisnis retail dan bisnis jasa kita. Kalau mereka itu adalah tidak baik, tidak benar di dalam menyampaikan produk atau jasanya, tentu kualitas jasanya akan menurun. Akibat menurun dari kualitas jasanya mengakibatkan konsumen tidak puas. Ini ya, kepuasan customer itu, customer satisfaction ya, itu menjadi kunci dalam bisnis ya, bisnis apapun. Terutama adalah di dalam bisnis retail dan jasa ini. SDM ini. Murid-murid puas, pintar itu luar biasa ya. Ya, mahasiswanya pintar-pintar itu adalah luar biasa. Tentu nanti efeknya adalah word of mouth. Gitu ya, getok tular. Wah, kuliahnya meningkat inaba gitu ya. Karena dosennya friendly, karena dosennya pengetahuannya mumpuni, dan lain sebagainya. Ya, kualitas SDM juga berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Ya, jadi harusnya membuat grading. Ada dosen yang baru yang itu dibuat grade-grade supaya apa? Supaya menghargai dari pengalaman. Jangan sampai dipukul rata. Gitu ya. Dosen yang pengalamannya 30 tahun gitu jangan sampai sama dengan dosen yang baru 2 tahun yang ngajar gitu ya. Nah, itu memberikan penghargaan yang setimpal dari pengalaman yang dia berikan kepada mahasiswanya. Oleh karena itu pengelolaan SDM itu harus dengan serius, tidak sembarangan. Tidak asal ya. Tuh, apalagi di kampus. Kampus itu ada SDM internal dan
eksternal. Tentu ada prinsip yang disebut dengan equity di dalam penggajian itu. Apa itu prinsip equity di dalam penggajian? Prinsip equity itu keseimbangan, keadilan penggajian itu antara eksternal dengan internal. Antara satu kampus dengan kampus yang lain pada bidang yang sama. Yang kedua adalah keadilan atau equity internal. Equity internal itu di dalam organisasi itu sendiri, dalam satu kampus bagaimana pemberian gaji dan insentif atau take home wage ya kepada tenaga kerja ini. 3 langkah penilaian kerja yaitu productivity, turnover, dan adjustment. Nah, terutama productivity yang kita inginkan ya, karena bagaimana ngukur dari suatu karyawan itu adalah dari produktivitasnya. Turnover itu perpindahan tentu tidak diinginkan oleh konsumen, oleh lembaga, karena turnovernya tinggi itu biaya, gitu ya. Sehingga kita perlu merancang struktur organisasi. Struktur organisasinya ada merchandise management, ini nyangkut mengenai pengelolaan barang. Store management menyangkut mengenai manajer toko. Strategic management ini menyangkut mengenai corporate-nya. Ya, administratif management nyangkut mengenai administrasinya. Berapa barang yang terjual, berapa yang pembelian, dan sebagainya, gitu ya. Terakhir adalah bicara lokasi toko. Lokasi toko itu di mana yang tepat, ya. Karena lokasi toko itu sering ini kan di dalam berita itu diingatkan sampai beberapa kali. Dibandingkan dengan barang dagangan, lokasi itu lokasi. Karena pemilihan lokasi ini sangatlah strategis. Lokasi yang dipilih. Memilih suatu lokasi itu mengandung konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut. Konsekuensi laku, konsekuensi yang kurang laku, atau lain sebagainya. Makanya sering orang nyebutnya, wah di lokasi itu mah hoki, kan ngomongnya kan gitu ya. Nggak tahu yang hoki itu yang gimana. Yang hoki paling-paling definisinya yang laku, atau nyebut yang strategis itu yang rame dikunjungi orang dan laku. Gitu ya. Di Bandung misalnya ada di dekat kantor saya misalnya ada BEC ya, Bandung Electronic Center. Itu jualan elektronik ya, handphone dan laptop dan lain sebagainya. Pengunjungnya luar biasa setiap hari. Ya, hampir dibuat duplikasi toko yang semacam itu, misalnya di Ahmad Yani atau di jalan apa itu ya terakhir, malah bangkrut ya, tidak bisa berkembang. Jadi BEC yang di jalan Purnawarman itu yang menurut konsumen strategis gitu ya, atau menurut pemasar. Oke. Jadi lokasinya mau milih di mana nih? Toko serba, toko spesialis, toko kategori spesialis, toko grosir, atau butik gitu ya. Jadi bergantung kan gitu ya. Dari sisi pembiayaan, apakah kita pilih toko itu sewa saja, ataukah kita memiliki sendiri? Jadi kita harus hitung dilakukan uji kelayakan, mana yang lebih menguntungkan. Kalau sewa ya, kalau miliki sendiri tentu ada untung ada ruginya. Kalau sewa mungkin ketika ada penurunan penjualan atau toko itu sudah jenuh, kemungkinan mudah kita meninggalkannya. Tapi kalau beli mungkin toko itu menjadi milik kita sebagai investasi untuk jangka panjang gitu ya. Nah itu harus trade off antara menyewa ataukah membeli dari toko yang kita pakai gitu ya.
ini saya kira ya materi terakhir dari kuliah manajemen pemasaran retail ini ya. Mudah-mudahan kuliah selama 1 semester dengan saya ini Pak Ibrahim. Alhamdulillah Pak Ibrahim. Apa kabar Pak Ibrahim? Gitu ya. Alhamdulillah Jadi baik, Pak. aduh nge-lag ya ininya Pak Ibrahim jauh kayaknya. Oke. Ya, jadi selama 1 semester Iya ini Pak, betul. karena metodenya selang 1 minggu kita ketemu dan kemarin itu lebih panjang lagi gitu ya liburnya. Tapi itu adalah satu hikmah bagi saya Pak Padli ya. Jadi pas saya umroh libur pakai video gitu ya. Terus diliburkan lagi tahun baru pakai video lagi. Nah, itu hikmah bagi saya gitu ya. Aduh, jadi dan ditutup dengan pertemuan kali ini. Demikian saya kira, mohon maaf kurang lebihnya ya, jangan sampai kalau ingin terus komunikasi silaturahmi tetap saya bisa terbuka ya menggunakan WA dan sebagainya. Yang mau kuliah Bapak boleh lagi bertanya? boleh. Yang mau kuliah lagi ingin sponsor tanda tangan boleh, saya tanda tangan nanti ya Fadli. Ya Pak, nanti saya ketemu dengan Bapak lah di sana Pak. Boleh, siap Fadli. Jangan ini bawa ya kembang goyang. Aduh, eta Ciamis sok kemang goyangnya ke jeung ieu Jangan semua kue alinya eta nya tuh. Agrem. Ranginang lah. Tapi Mantap lah pokoknya. Nanti saya kalau ke Bandung saya hubungi Pak lah. Sekarang boleh. silaturahmi. Boleh. Bu Maya, apa Bu Maya? Bapak, ini saya tuh mau bertanya, saya kan bekerja di hypermarket itu sudah hampir 8 tahun ya Pak. Terus makin ke sini tuh semakin penjualan tuh menurun gitu Pak, sales tuh. Ya mau bertanya Pak, kiat-kiatnya apa ya supaya bisnis ya hypermarket itu meningkat lagi gitu. Padahal dari sisi perkembangan zaman gitu kita sudah mengikuti seperti membuat website, jualan online, tapi masih tetap saja gitu Pak. Gitu. Barangkali ada Oke, ini gitu Pak. Bu Maya, memang tidak sedikit yang hypermarket bangkrut terus sekarang mah ya. Iya Nambahan Pak, tutup gerai. Yang tutup. tutup gerai ya. Itulah memang mungkin yang pertama itu ngikuti teknologi ya. Teknologi karena memang gaya konsumennya sekarang berubah kan gitu ya. Iya Pak. Dulu mah konsumen teh seneng ke mana itu ke toko-toko itu sambil rekreasi lah istilahnya ya. Iya, One stop shopping istilahnya konsepnya kan gitu ya. iya One Pak. stop shopping. Nah, sekarang dengan tren perkembangan online, nah ini gitu ya. Perkembangan online dengan marketplace dan lain sebagainya. Di sana persaingan ketat kan ya Bu Maya? Iya betul Pak. Hmm. Mhm. Padahal si toko-toko minimarket, supermarket juga pada buka ya online sekarang. Iya Pak, bisa diakses, ada aplikasinya gitu. Iya, Aplikasi, ada yang pakai promosi, aplikasi, ada yang delivery. delivery itu Iya, saya aja paling 500 meter ke minimarket bisa gitu ya, iya, bisa gitu, aduh pesen minyak goreng gitu, diantarkeun gitu ya. Nah, iya, jadi cek Bu Maya teh kurang kumaha cenah. iya Pak. Jadi bingung gimana ya, harus gimana. Kurang kumaha, itu. Takutnya Ya. lama-lama tutup semua gitu Pak. Jadi Ah, nggak ada lagi. ya, ya itulah perkembangan retail. Makanya ada yang sebut dengan roda eceran tuh, roda eceran. Roda eceran itu tetap konsepnya adalah konsumen itu mencari produk atau jasa yang harganya murah. Tetap aja ke sana ya. Yang jadi incaran itu.
Jadi berbagai metode pemasaran, metode penjualan itu tetap yang dikejar oleh konsumen mah itu udah Bu Maya. Ya. Harga. Harga sok. Yang diburu teh diskonnya kan gitu ya. Yang Iya. di online juga apa kalimatnya itu bakar uang caranya gitu ya. Iya. Iya, tak itu. Jadi persaingannya tetap pada tadi pada harga. Gitu, Bu. Jadi memang kita Iya. harus bisa bersaing dalam menetapkan harga yang menarik. Itu, Bu. Berarti Dan harus sampai apa ya informasinya ke konsumen. Ya, ah, itu kendalanya kadang nggak pada eh, tahu gitu. harus sampai. Iya. Dulu hipermarket, supermarket itu bikin brosur sebanyak-banyaknya diawur-awurnya ke rumah-rumah konsumen. Dulu Iya. tahun berapa itu awal-awal hipermarket datang? Pakai Hmm, tabloidnya, iya. Yang tabloid. kertas koran gitu, Pak. Iya, tabloid diawur-awur ke setiap rumah itu ya. Tapi kan sekarang kalah cepat ke online-nya. Iya. Itu. Jadi coba sosmednya diaktifkan. Nah, Iya, Pak. sosmednya gitu ya, IG-nya gitu ya. Sekarang ini Iya. fenomena TikTok-nya fenomena tuh gitu ya. Iya. Gitu Bu Maya saya kira ya. Iya, Eh, Pak. Terima ya, kasih, Bapak. mudah-mudahan bermanfaat ilmu saya walaupun hanya sedikit Pak Fadli, Bu Maya, Pak Ibrahim, Pak Andi, Bu Is ya. Mohon maaf kurang lebihnya selama kita berinteraksi di via via online ini ya. Iya. Jadi sebenarnya pengennya mah ketemu sekali-kali mah gitu ya. Nah, mudah-mudahan aja lah suatu saat bisa bertemu. Kalau Amin. Pak Fadli mah udah ketemu Bu Maya sengaja itu Oh, mm, bawa kue goyang itu. Mangga atur nuhun. nuhun, Enak Pak. ya. Ya, Pak. Assalamualaikum.